Hari Senin tanggal 5 Agustus 2024. Seperti apa yang kami sampaikan tadi, di sore hari ini di Mozaik Indonesia, kita akan membahas bagaimana strategi operasi pasar, yaitu agar bisa menjaga stabilitas harga. Jadi mari kita eksplor lebih jauh lagi dan di sore hari ini sudah hadir narasumber kita yaitu Bapak Suwardane. Sudah biasa tentunya ya dengan beliau. Selamat sore Bapak. Selamat sore Pak Niko. Bapak Putu Suwardane, apa kabar Pak di sore hari ini Pak? Sehat Pak ya? Kabar selalu baik. Kabar selalu baik. Ya, semoga dalam keadaan baik selalu ya Pak Niko. Iya, Astungkare. Oke, terkait dengan topik di Mozaik Indonesia ini yaitu operasi pasar Pak ya. Operasi pasar yaitu kiat-kiat dalam menjaga untuk stabilitas harga ya di pasaran. Itu mungkin ada langkah-langkah praktis mungkin Pak ya, Pak Putu ya, yang mungkin bisa dilakukan dari pihak ini. Pemda Pak ya. Dari pihak Pemda pastinya. Silakan Pak. Pak Niko, selamat sore dan terima kasih atas waktunya. Saya diundang kembali ya. Ya. Jadi nama saya Putu Suwardane, Direktur Utama Perumda Pasar Argani Utama yang mungkin sudah sering diajak sama RRI ya. Iya. Untuk ini menyapa daripada menyapa masyarakat ya di dalam program Mozaik Indonesia ya. Iya. Jadi saya ucapkan selamat sore juga untuk saudara Tiang di seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Buleleng atasan yang mendengar acara Mozaik ini. Jadi sesuai dengan pertanyaan Pak Niko. Iya. Jadi kami di Perumda Pasar memang selalu konsistensi untuk melakukan yang namanya intervensi harga yang dimana tujuannya adalah untuk masyarakat kita khususnya di Kabupaten Buleleng ini. Jadi kalau inflasi kita terjaga, jelas kesejahteraan pasti nilainya pasti baik juga. Nilainya pasti baik Pak ya. Ya. Jadi langkah-langkah kiat-kiat yang kami lakukan di Perumda yang jelas Pak Niko, dengan satu selalu yang namanya menjaga yang namanya kestabilan harga itu dengan langkah kita yaitu gerai pasar yang ada di Pasar Anyar. Yang kedua, selalu kami konsisten mengadakan yang namanya operasi pasar. Operasi pasar. Ya, itu operasi biasanya pasar dilakukan setiap minggu sekali atau dalam. Jadi kami sesuai dengan apa yang sudah diarahkan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng yaitu dari Bapak PJ kita ya. Iya. Jadi kami selalu melakukan itu dengan tim TPAKD di Kabupaten Buleleng, tim pengendali TPID ya. Tim TPID di Kabupaten Buleleng. Jadi koordinasi kami intens dan selalu ini juga dipantau oleh kementerian ya. Jadi Kementerian Perdagangan yaitu beliau Pak Tito Karnavian yang selalu mengadakan kontrol itu setiap hari Senin ya. Dan kami langkah-langkah yang kami lakukan yaitu selalu menjaga rantai pasokan Pak. Jadi bagaimana caranya, contoh mungkin kebutuhan pokok yang mungkin kiranya kapasitasnya, volumenya kecil gitu. Kami selalu mencari di mana yang namanya pusat-pusat produksi itu agar di Kabupaten Buleleng tidak sampai kekurangan Pak yang namanya bahan-bahan pokok tersebut. Iya. Mungkin itu yang kami lakukan Pak. Oh begitu. Yang pastinya ada komunikasi antara pedagang juga ini Pak ya. Ada langkah-langkah untuk sering dilakukan ya. Jadi monitornya itu setiap minggu atau bagaimana Pak ininya? Everyday Pak. Everyday setiap hari ya? Tiap hari. Waduh. Ya. Jadi sering selalu memantau harga-harga barang kebutuhan. Betul. Ya kan. Nah kalau seandainya ada pernah mungkin kejadian gitu, barangkali ada salah satu pedagang yang nakal mungkin siapa tahu dia menyetok barang dibilang nggak ada atau begitu, itu gimana? Jadi begini, memang hal tersebut tidak dipungkiri pernah kami temukan. Tapi hal yang kami lakukan adalah selalu melakukan edukasi ya Pak. Iya. Karena ribuan pedagang nih Pak yang harus kita pantau ya. Tentunya juga dengan tim TPID di Kabupaten Buleleng ini. Nah, kita melibatkan juga unsur dari kepolisian, dari TNI Angkatan Darat juga yang ikut terlibat Pak. Jadi tim TPID ini sekali waktu karena semua itu komponen itu ada di dalamnya Pak. Jadi unsur dari Intel juga, jadi ikut juga turun Pak. Jadi memberi laporan pada saat kita kumpul di dalam tim TPID yang dipantau oleh pemerintah pusat. Dan kami biasanya lakukan di Pemkab. Di sanalah biasanya kami tukar pendapat Pak, apa yang semestinya dilakukan.
untuk menjaga kestabilan harga tersebut. Ya, inilah hal-hal yang kami memang lakukan dari dulu, sembari juga memantau ke lapangan ya Pak. Jadi kami berusaha memanfaatkan artinya hasil-hasil pertanian di Kabupaten Buleleng. Tapi kalau memang stoknya kita rasa kekurangan, kita bekerja sama KAD dengan provinsi lain Pak. Ya contoh mungkin cabenya seperti sekarang agak kekurangan nih stok pasokannya karena musim tanam sudah mau berakhir, jadi sudah produksinya udah kecil. Kami biasanya nyarinya kalau enggak ke Banyuwangi, kami nyarinya ke Lombok Pak. Oh, nyarinya ke Lombok. Iya, jadi kami kerjasama dengan antar provinsi. Antar provinsi. Nah, jadi kami saling mengisi Pak, di mana di sana ada kelebihan. Jadi harganya pun masih tetap stabil ya di sana. Jadi harganya sampai saat ini kalau dibilang dengan provinsi yang lain tetap stabil Pak. Tetap stabil ya. Walaupun mungkin dari segi barang meningkat dikatakan Pak, tapi kalau kita dibanding dengan provinsi yang lain, tetap harganya masih standar normal. Masih standar normal. Iya. Oke, itu masih inilah wajar lah ya Wajar. untuk sebagai pembeli gitu. Wajar. Nah, mungkin kita sekarang membahas kendala-kendala pada saat operasi ini Pak ya. Ya. Mungkin adakah kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam menjalankan operasi pasar sehingga harga barang itu memang tetap stabil sampai sekarang gitu. Ya, kalau kendala seperti saya katakan tadi di awal, memang kita sering juga menemukan kendala di lapangan Pak. Ya memang tanda kutip ya ada yang istilahnya pemain-pemain yang nakal juga. Iya. Cuman dengan adanya konsistensi daripada edukasi tim DPID dan kami di Perumda Pasar selaku istilahnya ujung tombak juga Pak. Jadi hal ini saat ini udah sekitar lah 5% lah artinya 5%. berjalan. Sudah mulai berkurang ya, Sudah yang mulai pemain-pemain nakal ini ya. Benar Pak. Jadi karena mereka juga artinya dengan edukasi kita yang penuh dengan humanis Pak. Jadi mereka akhirnya mengerti Pak. Nah, karena kami juga kumpulkan komunitas-komunitas daripada pengepul niki Pak. Karena mereka masuk pasar itu harus melalui Perumda Pasar kan. Jadi kami istilahnya bentuk juga kami himpun juga komunitas itu, contoh komunitas pedagang cabai, komunitas pedagang apa. Jadi kami punya komunitasnya. Jadi kami pantau di sana. Kami selalu istilahnya memberi himbauan di sana karena apapun juga kalau pasar itu harganya mahal-mahal, konsumen pasti tidak akan datang ke pasar itu. Iya, secara otomatis mereka akan cari yang lebih murah ya. Murah. Berarti di Pasar Anyar, di Pasar Banyuasri begitu pun, ya begitu juga ya Pak ya, sama ya untuk dalam pantauannya, proses pemantauannya. Jadi sasaran kita memang poinnya di Pasar Anyar Banyuasri dulu, karena itu menjadi penilaian daripada BPS ya. BPS. Ya, jadi di dalam kota Pak, karena itu dipakai barometer Pak. Tapi yang lain juga kami perhatikan lewat kepala-kepala pasar. Jadi minimal jangan sampai jauh lah harganya Pak. Memang kadang-kadang hal ini memang butuh yang namanya kesabaran, dan yang kedua butuh konsistensi Pak. Iya, harus terus ya berlanjut. Iya Pak, karena harga itu tiap menit, tiap jam bisa berubah Pak. Gitu ya. Iya Pak Niko. Itu yang saya alami ya. Saya cerita istilahnya pengalaman saya Pak selama diberikan hal untuk yang namanya bertugas di Perumda niki. Jadi saya istilahnya kalau di Bali itu menjalankan bakti Pak. Kalau saudara kita di Muslim menjalankan ibadah Pak. Itu yang kami lakukan. Jadi saya terus terang dengan tim kita selalu kita oke lah. Mungkin kalau yang namanya Perumda itu kerugian itu sebenarnya tidak boleh. Tapi ada satu sisi yang kita lakukan untuk membantu masyarakat kita dengan menjalankan yang namanya bakti itu, jadi ibadah itu. Itu sih Pak, artinya konsep-konsep yang kami terapkan bersama tim ya. Jadi Asungkari itu berjalan dengan baik sampai sekarang ya Pak. Oke, sekarang kita sedikit untuk menjelaskan pemahaman kepada masyarakat ini ya. Pada setiap perusahaan RRI Singaraja bagaimana operasi pasar itu tidak hanya mempengaruhi harga barang, tetapi juga di sini mungkin memberikan bisa dampak positif ya, dampak positif terhadap stabilitas ekonomi lokal. Lalu pertanyaannya, mungkin di sini bagaimana Pak Putu operasi pasar itu bisa memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal utamanya? Ya, yang jelas Pak. Yang namanya hal yang kita lakukan untuk penstabilan harga ini tentunya memang sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi di daerah kita. Ya, dimanapun juga kalau inflasi itu terjaga, pertumbuhan ekonominya pasti bagus. Nah,
Begitu juga dengan menjaga kisaran angka inflasi kan itu sudah diutarakan sama pemerintah kita. Minimal di angka yang ada sudah rate yang sudah ditentukan ya Pak. Jadi dan kita pun juga menjaga kalau tidak ada inflasi juga nggak bagus juga. Artinya mungkin rata-rata lah yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Itu sudah terjaga di Kabupaten Buleleng ini Pak. Gitu. Oke. Mungkin baik sekarang kita mengarah menuju ke masalah produk-produk ya. Mungkin produk-produk yang mungkin agak sedikit naik, mungkin adakah barangkali Pak Putu? Ya kalau pada saat sekarang memang fluktuasi harga Pak, seperti sudah dari dulu. Artinya nih sebenarnya terjadinya memang konsisten menahun Pak. Contoh untuk cabai Pak, saya tadi berbicara memang cabai ini pedas, harganya pun juga pedas. Jadi pedas, ya? saya mempelajari dari 2 tahun terakhir ya Pak. Memang bulan-bulan ini memang kecenderungan untuk naik Pak. Karena apa? Karena musimnya juga nggak nentu. Karena cabai ini kan digolongkan dengan yang namanya volatile food Pak. Jadi volatile ini sewaktu-waktu itu memang dipengaruhi oleh musim Pak. Ya artinya hal ini contoh seperti sekarang, begitu istilahnya produksi di Jawa menurun, kebutuhannya tinggi, supply and demand-nya Pak. Jadi hubungannya begitu tinggi, artinya kebutuhan di Jawa. Kita mau tidak mau daripada cabai ini dikirim ke Jawa, ya kita harus rebutan harga juga Pak. Iya, bagaimana supaya kita dapat ini Pak. Nah, sedangkan produksi pada saat ini di Buleleng ya memang sih udah mulai Pak, udah mulai di daerah Pemutaran ya sekarang. Dan kami sudah sempat juga menghubungi para petani, ya, petani di sana. Ya memang sementara niki mereka siap dan memang barang-barang ini memang sudah ada beberapa yang disuplai dari Pemutaran. Nah, karena ini berlanjut nih Pak, Pemutaran ada kalau di Singaraja yang paling bagus tuh cabenya di Pakisan Pak. Oh di Pakisan, ya. Mungkin iklimnya di sana ya lebih bagus ya. Ini apanya jenis cabenya berbeda. Oh jenis Pak. cabenya. Jadi jenis cabenya berbeda. Kalau kita sudah bisa menguasai yang namanya cabai Pakisan, yang jelas cabai lain pasti turun Pak. Nah memang sih yang namanya di Pakisan ini cabenya nggak ada di tempat lain Pak. Jadi memang beda bentuknya, pedasnya beda. Pedasnya Pak. juga beda ya. Iya, makanya ini cabai favorit Pak. Hanya kalau saya sih kadang sering berpikir toh sebenarnya rasanya juga pedas, tapi nggak seperti itu masyarakat Pak. Iya. Pasti dia nyarinya yang bentuknya cantik, agak panjang, agak agak halus gini ya Pak. Jadi masyarakat udah pada tahu lah umumnya cabai Pakisan itu seperti ini ya kan. Jadi, tapi harganya kalau menurut harga bagaimana? Kalau harga memang Pakisan. Sementara cabai Pakisan yang paling tinggi Pak. Yang paling tinggi ya saat ini ya. Paling tinggi. Jadi dia bersaing dengan cabai ori namanya Pak. Cabai ori. Kalau di Jawa cabai ori banyak sekali jenis cabai Pak. Ada namanya cabai ori dinamai oleh pedagang, ada yang cabai galekan, cabai ampenan. Ada tuh cabai yang bentuknya besar-besar hijau tapi rasanya sih nggak begitu pedas. Nggak begitu pedas. Kalau itu memang agak ini ya harganya ya. Iya, saya juga pertama heran juga ternyata banyak sekali varian cabai Pak. Varian cabai iya benar. Nah, tapi dengan kemarin sih kiat pemerintah yaitu menanam cabai di Banyuasri ya Pak. Itu juga memang membantu juga Pak. Cuman tadi diharapkan dari pemerintah artinya masyarakat ikut juga menanam cabai. Padahal cabai itu kan tidak sulit nanamnya kalau kita nanam gampang. Sedikit. Tinggal lempar bijinya aja udah. Berapa minggu kemudian udah tumbuh biji-bijinya, mulai daun-daunnya dulu ya kan. Ya cuman kita butuh kesadaran kita bersama lah Pak sebenarnya. Iya, kesadaran masyarakat ya. Iya. Biar yang namanya kalau misalnya kita butuh cabai biar nggak pemerintah lah disalahin seperti itu. Gampang aja sebenarnya ya. Gitu. Ya agak sebenarnya agak mudah lah. Saya sempat Pak. Jadi saya sempat karena saya prihatin juga kenapa sih cabai selalu menjadi fenomena yang luar biasa untuk istilahnya yang mempengaruhi inflasi Pak. Iya. Ternyata memang ya kita memang harus selalu istilahnya pengaruh yang baik Pak. Contoh menanam di rumah mungkin 2 atau 3. Saya sempat nanamnya sampai 30 polybag Pak. Jadi buahnya polybag. Ya 1 polybag itu buahnya sampai 50 Pak. Wow. Kita bisa waktu itu saya sampai ngasih minta tetangga-tetangga kita. Ya sebenarnya nggak sulit loh sebenarnya. Tapi varian cabai yang ditanam itu biasa atau tergantung ini ya bibitnya ya atau batunya? Ya tergantung gininya Pak. Kalau bisa, kalau saya sih sempat juga. Kebetulan saya punya toko pertanian juga Pak. Jadi hal yang menarik juga sebenarnya Pak. Memang
dari pemilihan bibit, sebenarnya bibit itu kalau saya sih bukan orang pertanian ya, tapi kalau saya lihat penanaman bibit memang pemilihan bibit itu sangat perlu Pak. Yang kedua, bibit-bibit cabai apa sih yang laku di pasaran? Ini yang harus ditanam Pak. Nah, itu Pak. Kadang-kadang kan juga ada yang nggak mengenal. Contoh ada cabai Pak, salah satu cabai varian cabai yang itu yang dulunya pernah ditanam oleh salah satu teman kita, tapi ternyata variannya nggak laku di pasaran. Jadi agak kecil-kecil dia, biasanya dipakai di tahu itu Pak. Di tahu itu nggak terlalu nggak terlalu mempengaruhi harga Pak. Tapi yang mempengaruhi adalah cabai ori Pak, yang memang bentuknya agak agak panjang dan gemuk-gemuk dia. Itu yang laku di pasaran Pak. Nah, gitu. Jadi gimana saat ini untuk di Kabupaten Buleleng produksi cabai? Kalau produksi cabai sih saat ini ada Pak di daerah pemutaran Pak. Daerah pemutaran ya. Tapi untuk kalau daerah Pemakisan belum ya? Pakisan itu belum ya? Pakisan udah mulai ada. Udah mulai ya. Ya, kami sudah terus sih berhubungan dengan saudara-saudara kita di sana. Ya mudah-mudahan di Buleleng ini saya yakin sih nggak akan kekurangan yang namanya cabai. Gitu. Iya. Ya dibutuhkan seperti apa yang Bapak katakan tadi yang namanya kesadaran masyarakat ya. Iya, kalau Pak. bisa apa yang kita cari, apa yang kita mau, apalagi cabai ya, usahakanlah menanam sendiri. Ya. Tidak butuh lahan banyak kan. Jadi bisa di dalam pot kita tanam Pak. Bisa di dalam pot juga. Kadang-kadang banyak juga alibi di masyarakat Pak. Kadang kalau ditanam Pak kok sulit ya gitu kan. Tapi kalau maunya dilempar seperti biasa tumbuh biasa dia kok buahnya bagus. Iya. Jadi ya kadang-kadang mungkin memang bukan saya sih itu sih saya gini kan alibinya ke ya artinya mungkin kalau kita lebih baik lagi untuk memeliharanya mungkin lebih baik lagi daripada lebih baik itu. lagi ya pasti itu secara langsung ya. Ya tapi pada prinsipnya Pak di Singaraja saat ini kita sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang jelas pasokan daripada cabai itu tetap ada dan saya pastikan cabai ini dengan intervensi kita itu mungkin kita bisa lakukan intervensi tersebut yaitu standar harganya nggak jauh-jauh lah. Kalau mungkin dulu Pak, zaman dulu sebelum kita lakukan ini mungkin cabai itu bisa mencapai 100 ribuan Pak. Tapi sekarang saya yakin sih nggak seperti itu Pak. Sekarang sih harga cabai kalau saya lihat per hari ini Pak. Jadi kita ada pelaporan juga dikontrol oleh BI juga Pak. Itu cabai kalau cabai rawit itu harganya kisaran 60 ribuan Pak. 60 ribuan per kilo ya? Ya per kilo. 60 ribu. Gitu Pak. 60 ribuan per kilo. Jadi artinya ada hal-hal biasanya kita setiap itu melakukan dan kerjasama dengan dagang-dagang juga. Minimal efeknya goal setting saya adalah bagaimana harga itu supaya tetap stabil. Ya, walaupun kita impor dari luar atau di mana di Lombok ya kan. Pak Niko. Jadi tidak terlalu naik karena begini Pak, saya harus menjaga harga itu juga karena supaya satu sisi supaya nggak merugikan petani juga. Ada petani kalau terlalu murah, kasihan juga ya. Kasihan juga Pak. udah biaya produksinya udah lumayan ya kan, gitu. terus harganya terus kita anjlokkan kan waduh kasihan juga. Ya itu kita cari yang istilahnya yang harga yang sedang-sedang. Ini yang 60.000 per kilo ini memang cabai yang ini ya sering dicari di masyarakat ya Kabupaten Buleleng. Jadi istilahnya cabai ori dan termasuk juga cabai pakisan itu Pak. Oh gitu. Ya udah ada masuk berapa pakisan. Berarti sudah beredar ya cabai Pak. pakisan di pasaran sudah, ya. Oh begitu. Cabai ori itu kalau ori itu datangnya Pak kebanyakan dari Sempu Banyuwangi ya Pak. Oh Banyuwangi ya. Oh itu impor semua ya. Kalau di Singaraja udah mulai ada tapi jenisnya bukan ori dia kebanyakan. Jadi ada jenisnya seperti galean Pak gininya. Jadi cabainya seperti itu. Cuman kualitasnya juga bagus juga Pak. Oh gitu. Nah kalau untuk cabai pakisan ini apakah dibatasi Pak untuk pedagang-pedagang atau bagaimana? Gini Pak sih produksinya sih yang saya lihat udah terlalu banyak ya artinya kalau di pakisan itu jadi ya mungkin ya kebutuhan kita sih kalau di dua pasar ini sebenarnya sekitar 300 sampai 400 kilo lah. 300 sampai 400 kilo sehari ya. Tapi ini kan gabungan Pak. Gabungan ada cabai yang lain juga dibeli oleh masyarakat. Ya tetap kita sediakan seperti itu Pak. Artinya selama ini sih saya tangani ini nggak kekurangan sih kita. Aman.
statusnya aman ya. Oke. Jadi memberikan rasa nyaman juga ke masyarakat. Artinya nyari cabai itu ada gitu. Gitu. Nggak langka lah, Nggak langka. belum dikatakan langka. Kalau udah dikatakan langka, waduh, udah deh mulai nanam sendiri, gitu aja. Oke, sekarang kita kembali ke masalah pedagang nih Pak ya. Mungkin ada beberapa sanksi ya, buat pemahaman aja sih sebenarnya kepada masyarakat ini. Mungkin ada beberapa sanksi yang dikeluarkan oleh Perumda Pasar terkait adanya pelanggaran-pelanggaran atau pedagang yang nakal seperti itu. Jadi gini, memang dimanapun yang namanya kita tempat ya Pak ya, apalagi kita kalau saya sih kebetulan pedagang itu adalah saudara saya semua. Wah. Karena tanpa mereka, terutama yang di pasar ya Pak, tanpa mereka kami nggak hidup juga. Ya, jadi itu yang saya sering pegang. Jadi ya selama ini sanksi sih ada Pak. Jadi sanksi itu berupa surat pernyataan. Oh, surat pernyataan. Ya, jadi mereka istilahnya apapun yang dilakukan pemerintah, mereka harus siap untuk ikuti, membantu pemerintah. Toh juga yang dibantu itulah masyarakat kita dan saudara kita sendiri kan. Jangan sampailah harganya terlalu jauh tinggi daripada apa ini. Tapi selama ini udah jalan Pak. Udah jalan ya. Jadi artinya pedagang-pedagang itu benar-benar familiar Pak. Dan pengepul-pengepulnya juga sudah ada komunitas di kita Pak. Jadi kadang-kadang apalagi udah ada komunitas jadi enak jadinya. Iya, kita bisa memonitor langsung. Jadi pengepul biasanya kita kasih masukan di grup itu. Oh, jadi dibuatkan sebuah grup di WA gitu. Jadi mungkin ada masukan langsung deh gitu. Jadi kami juga kadang kalau pengepul bilang, "Pak, kalau saya nanti jual segini karena barang saya ambil di Jawa segini." Jadi nggak bisa saya jual segitu Pak. Jadi kami selalu koordinasi. Jadi kami tahu lah artinya dalam arti dan saya cek juga di Jawa gimana Jawa benar segitu. Jadi sementara kalau kita istilahnya mau jalan, memang ini udah berjalan setiap tahunnya seperti itu Pak. Ya, cuman satu sisi Pak, kalau kita mau nantinya ada perubahan yang signifikan, memang ya artinya masyarakat itu memang harus kita sarankan solusinya tuh nanam cabai, jangan menanam padi saja gitu. Kalau menanam padi kayaknya butuh lahan yang banyak tuh ya, butuh lahan yang luas. Baik Pak, berarti aturan-aturan ini memang sudah diterapkan kepada pedagang-pedagang pasar ya, yang sudah dikelola langsung oleh Perumda Pasar begitu. Nah seandainya nih Pak ada pedagang luar nih yang langsung membeli ke pedagang pasar Anyar, ke pasar Banyuasin, biasanya kan di setiap perumahan-perumahan yang ada di Kabupaten Buleleng ini kan mereka membuka lapak Pak ya, seperti itu ada yang dagang sayur sampai full tuh kadang-kadang ada kalau kemarin saya lihat tuh di daerah Bajuning ya, di perumahan Pak. Di perumahan-perumahan itu tuh gimana? Apakah ada aturan untuk pedagang? Ya itu sebenarnya kan dari unsur di tim TPID juga sudah menjalankan tugas itu Pak. Jadi mereka berkeliling mencari sampel biasanya Pak, di sini dikunjungi di sini. Kalau itu kan laporannya juga biasanya masuk dari istilahnya dari kepala desa atau yang lainnya ketua RT biasanya ada yang masuk juga ini. Tapi enggak, kalau yang selama ini terjadi dengan edukasi yang selalu kita lakukan, apalagi bersama RRI kita sering edukasi Pak. Jadi masyarakat juga enggak terlalu gini Pak. Nggak terlalu pusing-pusing amat ya, walaupun naik 1.000 2.000 nggak masalah lah. Daripada kita tanam sendiri mungkin itu ya prinsip mereka. Jadi naiknya sih enggak, artinya dalam arti enggak. Ya kalau saya lihat pada prinsipnya udah terlalu terpengaruh sih dalam arti Pak, karena harga tersebut masih standar Pak. Masih standar ya. Ya kalau kita dibandingkan luar, kita nelpon yang di luar juga bisa lebih mahal lagi daripada di sini. Makanya saya bilang intervensi tim TPID ini kalau saya bilang udah ya artinya cukup berhasil juga melakukan yang namanya intervensi tersebut. Itu Pak Niko. Ya jadi memang ya kita harus konsisten Pak. Jadi bukan karena hanya sekali 2 kali aja Pak ya. Jadi setiap detik, setiap jam itu bisa berubah harga tersebut. Makanya kita pantau terus Pak. Waduh, luar biasa. Baik, selain cabai nih Pak. Tadi kan kita membahas cabai ya. Selain cabai mungkin barangkali ada lagi produk-produk yang memang yang agak sedikit lah berapa yang sering mempengaruhi sih biasanya beras Pak. Beras ya. Ya, tapi beras selama ini juga terjaga Pak dengan konsistensi daripada semua tim ya, termasuk ya Perumda Swatantra, kita Perumda Pasar itu selalu menjaga kestabilan tersebut ya Pak. Jadi contoh mungkin yang harganya mungkin naiknya karena beras itu karena naiknya Rp500 aja berpengaruh Pak. Iya, orang udah pada ngomel. Iya, ibu-ibu terutama ya, mama yang rempong itu tuh ya. Jadi makanya kami selalu sarankan Pak, masyarakat kalau mau istilahnya harga yang ya mungkin harga yang subsidi Pak itu ada di gerai Pak, di gerai pasar.
Ya artinya sering kami lakukan subsidi terutama di gerai pasar tersebut Pak. Jadi tiap hari dari jam 6 pagi kita udah buka. Ya Pak, jam 11 kurang lebih udah tutup Pak, karena pedagang udah pada tutup juga. Iya. Jadi itu kami ada di Pasar Anyar Pak. Dari dulu mungkin saya wawancara di RRI dulu juga. Iya, udah tahu di sana posisinya. Iya. Wah, berarti orang berbondong-bondong pada ke sana semua. Iya. Berarti emang dibatasi di sana Pak ya? Kalau untuk ya pembatasan waktu sih sebenarnya Pak. Pembatasan waktu ya? Ya, pembatasan waktu, dan artinya kalau yang jelas untuk masalah harga Pak, kami jamin di sana pasti lebih murah daripada yang lain. Ya. Ya, cuman tujuan daripada didirikannya gerai itu adalah mempengaruhi harga sebenarnya Pak. Bagaimana harga di tempat yang lain menjual tidak terlalu tinggi dia. Karena kalau di sini istilahnya harganya agak rendah, pasti ya patokannya ke sini tuh, di sana aja dapat seperti itu. Iya, jadi masyarakat secara tidak langsung bisa menilai ya. Wah, di sana aja lebih murah kok, masa di sini segini. Ya mudah-mudahan lah, artinya upaya dari pemerintah itu bisa dibantu oleh masyarakat kita juga. Ya minimal jualan dapat dapat keuntungan, tapi keuntungannya juga tidak terlalu menyulitkan untuk masyarakat kita. Iya, itu sih himbauan saya Pak sama pedagang semua. Gitu. Dan artinya semua berkolaborasi tujuannya untuk kesejahteraan kita bersama Pak. Makanya tadi bilang penekanan inflasi itu tujuannya adalah untuk kesejahteraan kita bersama. Jadi semua akan berputar di sana Pak. Kalau harga sudah tidak terlalu mahal, masyarakat bisa menjangkau. Yang jelas mungkin dia kan kebutuhannya masyarakat kita bukan beras saja, atasan bukan cabai saja, kan banyak kebutuhan Pak. Kalau seandainya itu barang bisa dijangkau, yang jelas pedagang lainnya pun juga laku dagangan mereka, karena bukan keluar uangnya bukan untuk mencari beras saja, tapi yang lain kan masih dibutuhkan Pak. Yang lain juga masih dibutuhkan ya. Tapi kalau seandainya harga itu tinggi Pak, jadi masyarakat udah pendapatan mereka udah tergerus khusus untuk ke produk itu aja. Yang lain kan kanggoang artinya mungkin pakai lauk yang tidak terlalu gini kan gitu Pak. Nah, ini kan berkolaborasi Pak. Kalau berasnya agak murah, atasan cabenya agak murah, mungkin dia bisa membeli yang daging ayam atau apa yang itu sih yang sering saya lihat di pasar-pasar yang saya kelola Pak. Gitu Pak Niko. Oke, sekarang kita kembali ke gerai Pak ya. Kembali ke gerai seperti yang Bapak sampaikan tadi, beberapa produk mungkin orang sudah pada tahu ya di sana harganya sekian. Mungkin ada inovasi-inovasi yang mungkin Pak Putu ada di pikiran begitu, ingin mengembangkan seperti apa untuk kedepannya seperti itu. Jadi begini sih Pak, sebenarnya ada salah satu inovasi saya yang belum terwujud Pak. Jadi yang berkaitan dengan khusus mungkin untuk cabai Pak, karena kami melihat daripada perusahaan daerah yang lain Pak. Ini sempat berapa tahun lalu saya berkunjung ke Jakarta Pak, di Pasar Jaya. Dengan ada food station namanya Pak. Dia yang khusus di sana itu memproduksi mengakomodir beras Pak. Jadi memang di sana itu Pak, dia langkahnya yaitu dengan menciptakan dia istilahnya bergerak dari hilir sampai hulu Pak. Jadi dari hilir itu dari bibit Pak, terus pupuk, olah lahan beserta dari petani itu Pak dibina Pak. Ada khusus membina Pak. Saya sih ke depan maunya wujudkan itu Pak. Jadi dari hasil daripada mereka itu kita buatkan perjanjian kita sepakati harganya berapa. Jadi langkah itu baru akan menciptakan suatu hal yang baik Pak. Jadi pasti petani akan menyerahkan barangnya ke kita, karena kita istilahnya akomodir dari awal Pak. Iya. Nah kalau seperti sekarang kadang-kadang itu pertama lah ya. Iya, kalau sekarang kan barang mereka sudah jadi baru kita mau beli. Mereka kadang-kadang selalu tidak mau mengikuti harga kita Pak. Baik kita lakukan perjanjian sama mereka, kita janji sekarang kan belum berbuah nih, kita janji berapa ini kesepakatan harga. Mereka tidak pernah mau Pak. Pasti mereka kita tanya Pak berapa? Saya sesuai harga di pasar aja, berapa di pasar segitu saya jual. Jadi clue-nya tidak dapat. Makanya apa yang dilakukan food station itu bagus Pak. Saya maunya pengelolaannya ya. Ya, jadi dia dari awal Pak ngasih bibit, terus olah lahan, mereka hanya menggarap saja Pak.
Hasilnya diserahkan ke kita, entah bagaimana perjanjiannya nantinya. Iya, jadi setidaknya juga bisa menginspirasi ya masyarakat untuk Benar, Pak. terjun langsung, mungkin baru pertama kali ingin menjadi petani, Iya. dan tiba-tiba, waduh, kayaknya ini perlu dicoba Iya. seperti itu. Nah, Kalau untuk di Kabupaten Buleleng gimana Pak untuk petani-petani cabai atau? Ya sementara sih masih berjalan seperti biasa. Seperti biasa, Pak, ya? Jadi saya sih punya inspirasi seperti itu, Pak. Dan saya sudah lakukan. Kebetulan saya sudah bentuk satu kelompok tani, Pak. Namanya Koperasi Buleleng Agrobis, Pak. Koperasi Buleleng Agrobis. Ini saya rencana memang sudah beberapa kali ngomong sama anggota koperasi. Kebetulan saya penggagas di sana juga, Pak. Jadi saya maunya terapin itu, Pak. Jadi nanti permodalannya dari koperasi ini. Waduh, luar biasa Kita itu. yang ngambil, Pak. Selaku. Pokoknya kita support ya, apapun yang dibutuhkan, bibit apa. Iya, itu Pak. Dengan dengan syarat harus ada kerjasama, surat Iya, kerjasama, iya. perjanjian seperti ini. Gitu, Pak. Jadi mudah-mudahan segera bisa terwujud, Pak. Karena saya juga udah hubungi BI juga, Pak. Hubungi BI dan proposal udah masuk ke sana, Pak. Udah dibuat proposal, udah masuk, Pak. Jadi kami udah masuk ke sana. Mudah-mudahan dengan kerjasama kami Perumda dengan koperasi yang saya bentuk itu bisa berjalan, Pak. Iya. Ya, jadi karena satu-satunya solusi yang memang bisa menjanjikan yaitu, Pak. Karena terus terang kadang-kadang kan ya kita tidak nyalahkan mereka sih, saudara kita di petani ya. Mereka udah nanam, mungkin beberapa kali gagal. Itu kita kan tidak tahu, Pak. Setidaknya harus ada ini ya, kontribusi kita ke sana, Iya, kan, jadi- bantuan lah, support lah gitu. Ya jadi yang dilakukan food station seperti itu, Pak, di Iya, Jakarta. iya. Jadi makanya Jakarta itu tetap terjaga betul, Pak, inflasinya, Pak. Padahal dia sebenarnya kota Jakarta itu kan tidak mempunyai lahan di sana, Pak. Tapi dia akomodir dengan seperti itu, makanya saya ya harus belajar di sana. Kebetulan dulu Pak kami bersama Pak Sekda ya, yang saat ini beliau masih menjabat, itu mengajak kami ke sana. Dan itu kami temukan seperti itu, Pak. Mudah-mudahan di Singaraja ini bisa kita sedikit meniru lah kiat seperti itu, Pak. Meningkatkan daya minat ya, Iya. minat masyarakat untuk menjadi petani. Ya sebenarnya dari pemerintah sih udah memulai, Pak, yang di Banyuasri, Pak. Cuman artinya implikasinya sebenarnya yang lain harus ikut juga, Pak. Iya. Pasti kita nggak ke Singaraja, apalagi dengan daerah yang paling luas, Pak. Iya, kalau di Bali secara kita Iya, lihat ya ininya. secara struktur daripada luasan daerahnya, Pak, paling luas, Pak. Itu saya yakin itu bisa, Pak. Terus selama ini komunikasi, kita kembali lagi ke pasaran, Pak ya. Ya. Komunikasi pedagang kan aman-aman aja selama ini, Pak ya. Komunikasi, Melalui via grup juga ya kan. Jadi komunikasi kami sama pedagang tetap terjaga, Pak. Tetap terjaga ya. Karena itu everyday sebentar, contoh mungkin jam 9 malam biasanya kami udah dapat harga dari dagangan tersebut, Pak, dari pengumpul-pengumpul tersebut. Karena pengumpul kan banyak masuk ke sini, harus masuk ke Banyuasri dulu, Pak, terutama pedagang bermotor. Untuk difilter semua, Pak ya. Iya, kita filter semua, Pak. Apa sih yang dibawa mereka? Jadi kira-kira masuknya ke pasarannya kita udah tahu, Pak. Harga-harga itu udah tahu. Dan mereka memang komunitas itu tidak jauh-jauh juga harganya, Pak. Nggak berani mereka menjual terlalu tinggi, tidak ada yang beli barangnya. Tapi menjual terlalu rendah, mungkin dibeli, kerugian ada di tangan mereka juga. Artinya jadi sejalan beriringan dan komunikasi yang kami ciptakan itu udah membuat pengaruh yang baik untuk penanganan inflasi di kita ini, Pak. Kami selalu koordinasi, Pak, dengan SKPD termasuk Dinas Perdagangan, Ketapang, dan yang lainnya yang berkaitan, Pak. Karena kami berada dalam satu tim TPID, Pak. Termasuk LLA aja semua saya yang sebut tadi, Pak. Itu memang satu sinergitas di sana, Pak. Gitu, Pak Niko. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ke Pak Niko, Pak, di acara ini. Yang jelas tetap jadi barang-barang di Buleleng ini, terutama sembako atau bapok itu, kami pastikan tuh kami bersama PMK Buleleng memang tugas kami ya bersama untuk bisa menjaga, untuk memberikan yang namanya kenyamanan pada masyarakat kita. Jadi minimal harga-harga tidak terlalu tinggi lah. Tidak terlalu tinggi ya, Ya. untuk dapat kita nikmati lah, Iya, kita belilah iya. gitu. Berarti memang untuk saat-saat ini lebih berfokus kepada cabai ya, Pak Putu ya. Ya saat Cabai ini ya. sih karena memang ini ibaratnya wanita cantik ini, Pak. Wanita cantik. Yang memang betul-betul Pokoknya harus mereka nggak pengen cabai yang lain. Waduh, ini kayaknya enggak deh. Gitu. Iya, Saya benar. tahu ini cabai gitu. Karena gini, Pak, saya juga dulu ada cabai yang bentuknya berbeda, Pak, nggak laku, Pak, Nggak laku, sampai ya. busuk, Pak. Jadi Astaga. kami ambil
Kami ambil, kami jual, masyarakat nggak ada yang noleh pak. Makanya saya Itu lucu cabai sih. apa itu yang Ada cabai jenisnya jenis apa ya? Itu panjang-panjang pak, besar. Cuman bentuknya seperti kacang lilit gitu pak. kacang lilit, Ya. agak melingkar gitu. Ya Pak. melingkar gitu Oke, pak. oke, Cuman oke. yang jelas tidak menarik pak. Jadi tidak biasa. secara fisik aja udah gak menarik. saya udah kalau saya dari logika rasanya pedas juga pak. Iya, Tapi iya. nggak mau pak. Padahal kan nanti cabenya diulek juga kan. Iya, makanya lucu pak. Tapi Itu. kenapa ya pola pikir warga kita di Buleleng? Kami tidak menyalahkan juga pak. Memang karena varian cabai kan banyak sih bentuknya. Ada yang bulat pak, ada bulat warnanya biru itu. Itu memang tidak laku di pasaran. Ya, jadi saya sempat nanam juga pak. Rasanya pedasnya luar biasa itu pak. Ya cuman yang laku sesuai dengan prinsip pasar pak. Mana yang barang memang laku di pasaran, memang itu yang harus kita jadi tanam target. pak. Iya. Gitu ya. Waduh, Gitu. berarti beras masih bisa dibilang inilah aman juga ya. Ya artinya sementara posisinya masih bisa, artinya standar amannya masih bisa kita ginikan lah. Masyarakat tidak perlu risau pak. Jadi stok beras pun masih banyak pak. Ya. Oh iya, mungkin barangkali adakah nanti program-program untuk event kegiatan-kegiatan selain di Taman Kota, biasanya kan pas di Car Free Day itu kemarin kan saya lihat ada tuh ya dari Perumda Pasar. Mungkin nanti untuk nextnya mungkin bisa diinfokan ke pendengar ini. Kapan? Jadi untuk sementara Pak, ini kan kayaknya nih banyak yang menunggu gitu. Ya, kami juga mengikuti arahan dari Ketua TPID ya, Pengendali Inflasi Daerah. Jadi memang kami sementara sih Pak, jadwalnya sekarang di Car Free Day itu setiap hari Minggu Pak. Setiap hari Minggu ya? Ya, setiap hari Minggu. Jadi biasanya kalau yang dari terdahulu, selain kami, kalau dari Perumda selain mengikuti di sana Pak, kami di gerai ini everyday Pak. Dan di Pasar Banyuasri juga pedagang-pedagang itu udah kerjasama juga sama kami. Jadi yang tiap ada eventnya seminggu sekali itu kami laksanakan Pak di sana. Kalau di gerainya tetap Pak tiap hari berjalan Pak. setiap hari ya. Tiap hari Pak. Berarti bukannya dari jam 6 pagi ya? Dan Jam 6 pagi sampai jam 11 siang maksimal. Jam 11 siang. Buat pendengar setia yang pengen yang belum tahu mungkin daerah-daerah. Kalau untuk daerah barat itu biasanya kan orang akses ke sini tuh agak jauh. Ya. Kalau daerah barat itu apakah ada mungkin punya rencana untuk mendirikan gerai? Kalau kami sih sementara begini Pak, dengan kami biasanya sih melakukan hal tersebut dengan kepala-kepala pasar yang ada di barat juga. Iya, iya. Ya, tapi artinya yang paling fokus kami sementara waktu sih di Singaraja sama di pusatnya, di titiknya. Ya, karena tentunya juga itu adalah merupakan salah satu penilaian dari BPS juga. Ya, karena di sana diukur Pak. Diukur nilai harga-harga barang tersebut. Jadi dua pasar ini dan yang lagi satu mungkin pasar modern juga diukur sama BPS. Itu sih yang dipakai patokan Pak. Jadi kami yang di luar tetap kadang-kadang permintaan dari desa Pak ada itu biasanya Pak kami lakukan di desa-desa. Jadi kita terjun memang kita harus betul-betul karena gini Pak. Kita istilahnya melakukan yang namanya intervensi harga itu pasti harganya lebih murah. Iya. Nah, jelas kalau keuntungan pasti kecil. Kita dapat keuntungan di sana, Pak. Ya, itu tujuannya semata-mata adalah membantu masyarakat. Membantu masyarakat. Ya. Jadi selama ini permintaan untuk ini di daerah mana aja Pak yang sudah Kalau dilakukan? yang di daerah sektor barat tuh yang kemarin tuh daerah Banjar Tegeh, juga di daerah Lokepakse ya ada event-event tertentu Pak. Di daerah barat pokoknya itu sering juga dulu sampai kalau timurnya Bondalem Pak sempat Pak. Tapi sementara itu dah Pak karena kami juga artinya tenaga kami di bidang di distributor itu agak terbatas juga. Jadi kadang gerakannya itu kami maksimalkan yang di kota dulu Pak. Di kota dulu ya. Iya. Kalau di kota udah maksimal baru. Iya, sampai karena kebutuhannya memang kalau di desa sih kalau saya lihat termasuk saya juga saya tinggalnya kan di Anturan Pak. Iya. Jadi artinya di desa itu nggak terlalu gini berpengaruh sih Pak. Nggak terlalu ini Nggak ya. terlalu berpengaruh. Jadi Yang justru yang di wilayah titik kota ini yang berpengaruh ya. ya terlalu Pak di desa tidak terlalu Pak. Jadi karena mereka bisa juga seperti Pak bilang tadi beberapa udah ada kesadaran juga mereka punya cabai sendiri. Malah lebih besar lagi ya. Iya kesadaran Pak. Untuk menanam sendiri ya kan. Iya Pak. Jadi nggak terlalu berpengaruh gitu Pak. Iya. Gitu, makanya kita gempurnya di kota. Jadi dengan tim yang saya lihat sulit Pak. Jadi niscaya hal tersebut tidak akan yang namanya menyebabkan harga itu kan melambung tinggi. Karena kami udah standby setiap hari Pak.
Koordinasinya setiap hari, dan Senin memang harus kami pertanggungjawabkan dengan pemerintah pusat, Pak. Dipantau terus, Pak, pergerakan daripada grafiknya ini. Jadi ya kita pimpinan kita juga benar-benar benar-benar konsisten, artinya serius, Pak, nangan ini karena dijadikan sebagai barometer juga keberhasilan daripada pemerintah. Nah, kebetulan kami dengan dukungan dari Pak PJ, Pak Sekda, dengan aparat asisten kami juga selaku pengawas ya, Pak. Ini berkolaborasi semua, Pak. Jadi artinya ya memang karena sudah terbiasa, Pak. Sudah terbiasa kita istilahnya melakukan pekerjaan itu jadi biasa. Jadi biasa, nggak ada, awal-awalnya memang agak sulit, Pak. Karena harga itu kadang-kadang pusing kepalanya, kok bisa naik segini harganya. Nah, itu dia. Berarti yang punya nilai daya tinggi dia nilai jual tinggi itu masih di cabai atau ada tomat atau yang lainnya? Kadang fluktuasi, Pak. Fluktuasi aja sebenarnya. Tapi pada saat sekarang cabai, Pak. Kadang berpindah-pindah nih, dulu telur, ya, minyak, kami harus siap semua, Pak. Makanya begitu harga ini naik, pasti gerai itu akan menjual itu, Pak. Karena tujuannya untuk menarik harga itu supaya turun. Oke, kembali ke tadi seperti yang Bapak sampaikan, mungkin dampak dari perubahan secara global terhadap operasi pasar lokal dan strategi mungkin yang ditetapkan untuk menjaga keseimbangan harga. Gimana sih Pak Putu yang namanya pengaruh fluktuasi harga global terhadap operasi pasar lokal ini? Kalau harga global ya, Pak, yang jelas sangat berpengaruh. Saya tadi bilang, Pak, kalau seandainya produksi sedikit, Pak, contoh, Pak, ini harga global, contoh nasional dulu, Pak. Daerah Jakarta, Jabodetabek membutuhkan yang namanya, kalau variannya kita cabai, cabai istilahnya tinggi sana kebutuhan, Pak. Kita harus mau tidak mau harus mengikuti harga di sana, karena kita produksi di sini belum maksimal. Ya. Ada mungkin, Pak, produksinya hanya dipakai untuk di desa setempat, udah habis, Pak. Jadi ya kita juga harus memikirkan musim, Pak. Yang kedua juga yang namanya penyakit, Pak. Karena memang itu yang kadang-kadang banyak kok petani kadang-kadang yang gulung tikar, Pak. Karena itu ya 1 hektar terkena yang namanya penyakit, mungkin hawar daun atau yang namanya jenis penyakitnya itu yang menyebabkan daun itu menjadi keriting dan kering, Pak. Kadang-kadang akarnya kering, udah itu kan berpengaruh semua, Pak. Habis sudah, Pak. Berarti tergantung iklim juga ya? Tergantung iklim, Pak. Gitu, berarti, Pak, saat ini di Kabupaten Buleleng ini apa jenisnya, Pak, yang masih agak susah, belum maksimal lah kalau boleh dikatakan? Kalau dibilang sih Buleleng, saya kembali saya tekankan, kalau kekurangan sekali sih enggak ada aja produksi, Pak. Cuman artinya mengurangi produksinya gitu, Pak. Ya cuman yang jelas tuh tadi Pak bilang nasional khususnya global itu ya contohnya seperti itu, Pak. Kayak waktu ini beras harganya tinggi, Pak. Nah, tapi dengan beras harganya tinggi, pemerintah mengeluarkan yang namanya beras SPHP, Pak. Kebijakan beras SPHP. Ya, kami itu jual di ini, Pak. Dengan istilahnya memang kami gak mencari untung, Pak. Jadi itu yang kami lakukan. Terus sampai sekarang ini mereka masih menikmati, harga masyarakat masih sangat puas lah dengan beras itu. Jadi memang dulu itu kan beras Bulog itu dipandang sebelah mata, Pak. Iya. Tapi sekarang dengan dari warnanya, Pak, ya. Iya. Tapi sekarang udah sama, Pak. Saya masak sendiri juga. Saya campur dengan beras yang lebih bagus. Mungkin campurannya 1-2 ya. Iya. 2 untuk SPHP, 1 ini. Jadi rasanya enak, Pak. Pulen, Pak. Itu. Ya. Apalagi dicampur daun pandan ya. Wah, luar biasa. Jadi kan memang itu yang disarankan kemarin Pak Pak PJ kita juga isi daun pandan, pasti enak. Pasti enak. Itu, Pak Niko. Baik, karena waktu kita sudah menunjukkan di menit 52 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, 21 hari singkat aja. Kurang lebih sih 10 menit ya kita, 10 menit atau 8 menit lagi. Kita akan mengundang untuk pendengar setia untuk bergabung di line telepon di 0362246644. Sebenarnya udah telat sih, saking asiknya ngobrol, Pak ya. Tapi kayaknya masyarakat atau pendengar setia ini kayaknya udah jelas, sudah paham ya. Semoga lah ya ini. Ya, yang pastinya untuk pendengar setia yang saat ini masih bingung dengan harga-harga di pasaran kenapa bisa naik turun, atau yang pastinya kita semua berharap harga masih tetap stabil lah ya, Pak ya. Iya, Pak. Harapan saya juga begitu, Pak. Iya, jadi dengan kerjasama antara pemerintah, pihak pedagang, dan yang pastinya masyarakat ya, itu diharapkan harga barang itu tetap terjangkau dan stabilitas pasar harga dan tetap terjaga ya. Baik, mungkin ada pesan-pesan atau harapan terakhir.
untuk pendengar setia Pak Putu? Jadi untuk pendengar setia ya RRI ya Pro 1 ya, Iya. di dalam acara Mosaik ini. Jadi kami sangat berharap dengan sinergitas kita pemerintah dengan masyarakat terutama petani dan pedagang, itu artinya dengan bersinergi bersama Pak untuk menjaga yang namanya kestabilan harga dengan satu mungkin contohnya tadi istilahnya ikut mungkin contoh kalau memang cabai itu sangat berpengaruh mungkin ikut coba melakukan program penanaman lah mungkin 2 atau 3 3 pohon lah di rumah. Saya harapkan itu akan bisa menjawab permasalahan ini. Yang kedua mungkin nantinya kita bersama-sama Pak, artinya saya sebagai pengelola pasar kita bersama-sama juga boleh memberikan masukan ya, artinya bahwa di pasar ini terjadi mungkin harga yang seperti ini. Karena kami terus terang aja di layar-layar monitor seperti Bapak yang lihat di perempatan jalan itu kan ada apa namanya itu udah harganya udah terpampang di sana semua. Oh di LED Tron itu Pak ya? Iya, jadi harganya tiap hari Pak ada di sana harga kebutuhan ini, yang ini Pak. Jadi yang harga-harga itu juga kami pang-pang juga di sana. Tujuannya apa? Masyarakat supaya tahu. Dan masyarakat bisa ngasih masukan ke kita juga Pak. Artinya mungkin lewat media. Media sosial juga Ya, ada setiap hari ya diupload iya, ya di sana ya. kita upload di sana. Jadi dengan harapan masyarakat juga ikut berpartisipasi untuk menjaga kestabilan harga tersebut. Iya. Ya cluenya bersama kita bisa Pak. Bersama kita bisa. Ya, bersama kita bisa. Tanpa bersama ya itu tadi Ya. kembali lagi. Itu Pak, itu mungkin Oke. kata-kata terakhir dari saya Pak. Baik, sekali lagi terima kasih banyak ya Pak Putu sudah memberikan sedikit wawasan tentang fluktuasi ya, inflasi harga-harga bahan pokok di pasaran Pak ya. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Dan semoga juga kita bisa memperoleh sebuah pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya operasi pasar yang Pak Putu lakukan bersama tim ya Nggih, di Pak. lapangan dengan visi misi untuk menjaga kestabilan harga serta usaha upaya untuk yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Putu. Terima kasih Sudah Bapak dan hadir. untuk pemirsa juga yang sedang mendengarkan Radio Pro 1. Saya juga menyampaikan apabila ada yang kurang ya saya sampaikan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan dengan apa yang clue yang saya sampaikan dengan kebersamaan itu pasti segala sesuatu yang sulit bisa kita akan pecahkan bersama. Sekian, Siap. terima kasih dan selamat sore. Selamat sore. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Karena saat lagi kita akan sama-sama bergabung ke Pro 1 RRI Mataram. Seperti biasa kita akan mengikuti Warta Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat. Saya Niko Arinata, kembali lagi di program Kentongan nanti. So, stay